पुरस्कार धुंधल को में समोया हुआ गम, ये पुरस्कार धुंधल को में semuanya Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, bagaimana mungkin kalian akan dikatakan menjadi orang sabar kalau kalian tidak diuji dengan kedukaan? Bagaimana kalian akan dikatakan menjadi orang kesatria kalau kalian tidak diuji dengan ikut berjuang di medan perang? Begitu juga bagaimana kalian bisa dikatakan menjadi sang dermawan kalau kalian tidak pernah memberikan pengorbanan harta. Hadirin dan hadirat sidang jalsah rahimakumullah, mengenai pentingnya wasiat ini tadi malam pun juga sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Atis Naim, utusan dari PB, dan saya lihat sudah banyak juga yang merespon dan segera minta formulir ya, untuk diisi. Jadi saya berkelakar dengan teman-teman, ya saya belum ceramah, tapi sudah banyak yang mengajukan diri untuk siap menjadi MC. Jadi memang hanya karunia Allah Ta'ala lah yang bisa menggerakkan kita untuk berbuat kebaikan. Tadi saya pada permulaannya ceramah ini sengaja mengutip beberapa ayat suci Al-Qur'anul Karim, karena saya yakin kita semua murid-murid daripada Imam Mahdi alaihissalam yakin bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu kita yakin apa yang beliau himbau, apa yang beliau anjurkan, semua itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi pada kesempatan ini saya kira hanya kembali untuk mengingatkan saja, dan seterusnya memberikan motivasi kepada bapak-bapak, ibu dan saudara sekalian agar secepatnya lah ikut ambil bagian dalam gerakan al-wasiat ini. Ayat-ayat suci Al-Quran tadi yang saya kutip di sini adalah yang pertama, surah Al-Imran ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenarnya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan menyerahkan diri. Jadi ini satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua orang beriman tidak terkecuali. Di sini yang dihimbau orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Saya tidak perlu tanya kembali apakah kita beriman atau tidak kepada Imam Mahdi alaihissalam. Dengan kita mengikrarkan baiat kepada beliau, itu satu bukti bahwa kita beriman kepada beliau sebagai utusan Allah. Jadi kalau kita memang betul-betul beriman kepada beliau, saya kira tidak ada alasan lain kecuali taat. Mentaati semua yang beliau minta dari kita sebagai pengikutnya, sebagai umat beliau. Nah, di bawah ayat ini Tujuh memberikan catatan, karena kedatangan saat kematian tidak diketahui, kita dapat berkeyakinan akan mati dalam keadaan menyerahkan diri kepada Tuhan hanya bila diri kita senantiasa tetap dalam keadaan menyerahkan diri kepada Tuhan. Menyerahkan diri kepada Tuhan tentu artinya kita mentaati sebaik-baiknya apa yang Allah dan Rasulnya inginkan dari kita sebagai orang beriman. Jadi kata Rasul, ungkapan itu mengandung arti bahwa kita harus senantiasa tetap patuh kepada Tuhan. Kemudian ayat berikutnya, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah apa yang telah kami rezekikan kepadamu sebelum datang hari yang tak ada jual beli,
sebelum datang hari yang tak ada jual beli di dalamnya, dan tidak pula persahabatan dan tidak pula syafaat. Dan orang-orang kafir itulah mereka yang aniaya. Bahwa ayat ini Huzur memberikan catatan pada hari itu keselamatan tidak akan diperoleh dengan jual beli. Keselamatan akan bergantung hanya pada amal saleh seseorang yang diiringi oleh rahmat Tuhan. Ayat berikutnya, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, Dia akan memberi ganjaranmu kepadamu, dan Dia tidak akan meminta kepadamu harta kamu. Di bawah ayat ini, Huzur memberikan penjelasan. Ayat ini bermaksud mengatakan bahwa karena orang-orang Muslim telah diperintahkan berjuang di jalan Allah, mereka akan diwajibkan memikul segala pengongkosan atau biaya perjuangan juga. Dan untuk masuk itu mereka harus memberikan pengorbanan uang. Akan tetapi Allah tidak menghadapkan uang mereka. Jadi Huzur mengatakan Allah tidak menghadapkan uang mereka. Jadi pada hakikatnya Allah Ta'ala itu maha sempurna, Allah Ta'ala itu maha lengkap, Allah itu maha cukup. Allah tidak butuh apapun dari siapapun. Jadi pada hakikatnya kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huzur menjelaskan bagi faedah mereka sendirilah, makanya dituntut dari mereka pengorbanan jiwa dan harta, sebab tiada sukses dapat dicapai tanpa pengorbanan demikian. Orang-orang mukmin hakiki seyogianya mengerti dan menghayati pelajaran agung lagi luhur ini. Ini dalam surah 47 ayat 37, surah Muhammad ayat 3. Ayat berikutnya, seandainya dia akan memintanya kepadamu dan mendesaknya, kamu akan berlaku bakhil, dan niscaya dia akan menampakkan kedengkianmu itu. Surah 47 ayat 38. Huzur memberikan catatan singkat di ayat ini. Ayat ini teristimewa dikenakan kepada orang-orang munafik. Orang munafik, ya kita tahu semua artinya. Dia mengatakan iman secara lisan, tapi tidak dibarengi dengan perbuatan. Oleh karena itu maka jangan merasa terlalu berat kedengarannya kalau imam kita Hadrat Rasulullah SAW juga menggunakan kalimat ini kepada mereka-mereka yang seharusnya sudah saatnya berwasiat dan segala persyaratan sudah cukup, tapi mereka belum juga berwasiat. Sama saja dengan misalnya anak itu sudah sekolah, ya, di SD misalnya dia sekolah sudah 4 tahun, tapi kan juga terus. Nah ini apa yang salah? Kalau dikatakan dia bodoh, saya kira tidak keterlaluan ya Pak. Nah begitulah maksud kalimat daripada beliau alaihissalam, bahwa bagi mereka yang menyatakan iman kepada saya sebagai utusan Allah, kemudian saya menghimbau mereka untuk ikut dalam nizam wasiat ini, tapi mereka pura-pura tidak dengar, kata beliau, mereka sebenarnya munafik. Nah jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk di antara orang-orang munafik ya, naudzubillah min dzalik. Hadirin dan hadirat rahimahumullah. Ayat berikutnya masuk dalam surah Muhammad ayat 39. Allah berfirman, ingatlah, kamu adalah orang-orang yang dipanggil supaya membelanjakan di jalan Allah, tetapi di antara kamu ada orang yang bakhil, dan barang siapa yang bakhil, maka sesungguhnya ia bakhil terhadap dirinya sendiri, dan Allah yang maha kaya, dan kamulah orang-orang fakir. Dan jika kamu berpaling, dia akan menggantikan dengan suatu kaum lain selain kamu, kemudian mereka tidak akan menjadi seperti kamu. Ada catatan bahwa ayat ini, kebakhilan merupakan penyakit akhlak yang sangat membinasakan dan menggerogoti unsur-unsur penting kesejahteraan akhlak dan rohani manusia. Di tempat lain Al-Quran telah mempergunakan bahasa yang sangat keras mengenai orang-orang seperti itu.
yaitu dalam surah 9 ayat 35. Allah berfirman, pada hari itu emas dan perak akan dipanaskan di dalam api jahanam, lalu dengannya dahi mereka dan lambung mereka dan punggung mereka dicap patah. Dikatakan kepada mereka, inilah apa yang telah kamu timbul untuk diri kamu, oleh karena itu rasakanlah apa yang telah kamu timbul. Surah 9 ayat 35. Kemudian masih dalam surah Muhammad ayat 34, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah menyia-nyiakan amalnya. Kemudian ayat terakhir yang saya tutup di sini, surah Muhammad ayat 8, hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, Dia akan menolong kamu dan akan menegaskan, akan menumbuhkan langkah-langkah. Nah, hadirin dan hadirat sedang menjalankan tarbiyah rahimahullah. Itulah beberapa ayat suci Al-Quranul Karim yang mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk secepatnya mengambil sikap yang positif dari apa yang dihimbau oleh imam kita, baik Hadrat Masih Maud Alaihissalam, juga para khalifah beliau hingga khalifah yang kelima pada saat ini. Kemudian selanjutnya, sesuai dengan waktu yang ada, saya ingin membacakan satu tulisan dari pimpinan kita yang berjudul Marilah Berwasiat. Hadrat Masih Maud Alaihissalam dalam bulan Desember 1905 menulis buku Al-Wasiat. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah secara berturut-turut dan bertubi-tubi memberitahukan kepada beliau dengan wahyu bahwa wafat beliau telah dekat. Beliau menulis, sebab itu kurasa patut menuliskan beberapa nasihat bagi sahabat-sahabatku dan bagi orang-orang yang ingin mengambil faedah dari perkataanku. Di dalam buku Al-Wasiat, selain nasihat-nasihat, di dalamnya juga terdapat kabar suka mengenai kemenangan jemaat dan akan datangnya kudrat kedua, yaitu masa khilafah sepeninggal beliau yang akan tinggal bersama kita sampai kiamat, serta perintah kepada pengikut beliau untuk berwasiat. Mengenai kabar suka kemenangan jemaat dan masa khilafah, beliau menulis, Dia akan memberi kemajuan kepada jemaat ini, sebagian di tanganku dan sebagian lagi kemudian setelah aku tiada. Ini adalah sunnah, adat kebiasaan Allah Ta'ala. Semenjak Dia menjadikan umat manusia di bumi ini, selamanya sunnah ini dijahilkannya, yaitu Dia selalu menolong nabi-nabi dan rasul-rasulnya dan memberi kemenangan kepada mereka, sebagaimana firman-Nya, kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz, yang artinya sudah dituliskan Allah, sudah ditetapkan Allah bahwa aku dan rasul-rasul pula yang akan menang. Sesungguhnya Allah itu maha kuat, maha perkasa. Dia memperlihatkan dua macam kudrat. Pertama, dengan tangan para nabi diperlihatkannya tangan kudratnya. Kedua, semeninggal wafat nabi, di waktu menghadapi kesukaran-kesukaran dan musuh-musuh yakin bahwa sekarang jemaat ini akan hancur, sebagaimana telah terjadi di waktu Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW wafat yang disangka orang bukan pada waktunya, dan banyak di antara orang-orang dusun yang bodoh kali memurtad, dan sahabat-sahabat pun karena terlampau sedihnya hampir-hampir seperti gila rupanya. Pada saat itulah Allah Ta'ala menegakkan Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk memperlihatkan kudratnya kedua kali, dan Islam yang akan tampil tumbang itu ditopangnya, dan janji yang difirmankannya ditepatinya. Sebab itu wahai saudara-saudaraku, karena sejak dahulu begitulah sunnatullah, bahwa Allah Ta'ala menunjukkan dua kudratnya yang tidak berubah-ubah itu. Kudrat kedua, khilafah Rasyidah itu tidak akan dapat datang sebelum aku pergi. Akan tetapi bila aku pergi,
maka Tuhan akan mengirimkan kudrat-kudrat itu kepadamu yang akan tinggal bersama kamu selama-lamanya, sebagaimana janji Allah Ta'ala dalam Parahin Ahmadiyah. Janji itu bukan untuk aku, melainkan untuk kamu, seperti firman Tuhan, aku akan memberi kepada jemaat ini, yaitu pengikut-pengikut engkau, kemenangan di atas golongan-golongan lain sampai kiamat. Dari itu mestilah datang kepadamu hari perpisahanku, supaya setelah itu baru datang hari yang jadi perjanjian kekal. Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janji serta setia dan benar. Dia akan memperlihatkan kepadamu segala apa yang sudah dijanjikannya. Meskipun masa ini adalah masa akhir dunia, serta banyak malapetaka akan tiba, tetapi mestilah dunia akan tetap berdiri sebelum hal yang dikabarkan Tuhan itu terjadi semuanya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita masih ingat bagaimana peristiwa tsunami di Aceh yang menelan nyawa dan harta begitu luar biasa dalam sekejap. Ketika itu saya mencoba memeriksa apa yang Huzur himbau baru-baru ini. Jadi ternyata sebelum tsunami terjadi, himbauan wasiat ini kembali disampaikan oleh khalifah kita. Jadi bagi kita yang sadar dan mau mengambil pelajaran, jadi Allah Ta'ala memberikan pelajaran kepada kita warga jemaat urutnya, bahwa kalau Allah Ta'ala sudah ingin mengambil kembali apa yang telah Dia berikan kepada kita, maka tidak ada kekuatan yang bisa menghalang-halangi. Dalam sekejap saja berapa banyak harta benda hilang, bahkan nyawa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati dan cintai, memang untuk melaksanakan pengorbanan ini, lebih-lebih melangkah kepada jenjang wasiat ini semua tidak terlepas dari bagaimana kita menghayati kehidupan ini. Hadrat Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya Allah, apakah sebenarnya milik saya?" kata beliau. Kalau saya pikir-pikir, tidak ada milik saya. Semua adalah milikmu juga, ya Allah. Bahkan nyawa yang ada dalam diri ini pun juga milikmu. Satu saat engkau akan mengambil. Ini adalah suatu kesadaran juga tinggi. Kalau kita sudah sampai ke sana, ya, kesadaran kita, saya kira tidak ada yang berat. Apalagi ketika kita paham bahwa ini semua pun bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita juga. Inilah sebenarnya tabungan yang kekal, tabungan yang abadi, yang tidak bisa diambil oleh maling, tidak bisa dimakan api, kata beliau. Jadi jika demikian, kenapa harus berat? Mengapa kita masih tidak terpanggil untuk segera berwasiat? Maka dari itu, mudah-mudahan kembali dari data ini, semua kita yang sudah memenuhi syarat untuk bisa ikut ambil bagian dalam gerakan yang berkah ini, saya kira segeralah berwasiat. Apakah kita akan tinggal diam dan pura-pura tidak mendengar sebuah wasiat dari Hadrat Masih Maud Salam yang hampir baru tahun yang lalu tersebut? Apakah kita ingin kemenangan yang telah dijanjikan ditangguhkan oleh Allah Ta'ala seperti pada umat Nabi Musa alaihissalam, atau Allah Ta'ala akan mengganti kita semua dengan umat yang lebih baik yang akan menyambut tulang ini dengan penuh semangat, hanya mengaku baiat tanpa mentaati ajaran, nasihat dan pesan wasiat beliau alaihissalam? Apa gunanya ikrar baiat kita itu? Oleh karena itu, bagi yang telah memenuhi persyaratan dan telah masuk dalam silsilah ini, dan bagi yang belum, langkahkanlah kaki menyambut ruang ini dengan mulai memperbaiki amalan dan meningkatkan semangat pengorbanan. Janganlah menunda-nunda waktu lagi. Jadi yang dimaksud telah memenuhi persyaratan adalah sebagaimana sudah dijelaskan tadi malam, yaitu semua kita warga Ahmadi yang memiliki penghasilan paling kurang Rp500.000 per bulan. Nah, kemudian juga para pelajar, SLTA dan juga mahasiswa. Oleh karena itu maka
melalui kesempatan ini saya menghimbau kepada kita semua warga jemaat, laki-laki maupun wanita yang sudah memenuhi syarat untuk ini, marilah kita bersama-sama menyambut seruan jemaat kita ini. Dan ini yakinilah kepentingannya, kebaikannya bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita sendiri dan anak keturunan kita. Jadi Hadrat Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dengan tulus ikhlas atas dasar keyakinan membelanjakan hartanya di jalan Allah untuk kepentingan agama Allah sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh minjam jemaat ini, maka aku berkata kepada beliau, 7 keturunan mereka ada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata berkorban di jalan Allah dengan harta benda dan juga karunia lainnya yang kita miliki, tidak hanya untuk meningkatkan kerohanian kita, tapi juga untuk menjamin kehidupan kita dan keturunan kita dari segi materi ataupun dunia. Jadi saya kira semua segi akan memberikan kemanfaatan dan keuntungan bagi kita bila kita ikut ambil bagian dalam pengorbanan jalan Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin dan hadirat, tidak sempurna apa yang saya sampaikan, tapi sekalipun demikian mudah-mudahan Allah menyempurnakannya di hati Bapak dan Ibu, ya, sehingga ada action. Apalah artinya, ya, ceramah yang menggugah, tapi tidak ada follow up-nya, ya, tidak ada tindak lanjut dari Bapak dan Ibu. Jadi walaupun tidak semua yang ingin saya sampaikan saya sampaikan pada kesempatan ini, karena waktu saya di-coping oleh Bapak pimpinan acara hanya 30 menit. Padahal materi ini sangat begitu pentingnya, tapi ya kita taat dan kita hanya ingin mengambil berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita manusia tidak ada yang sempurna, apalagi saya yang lemah ini tentu tidak begitu bisa menyampaikan dengan baik amanat ini. Tapi sekali lagi saya mengharapkan ada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga terbuka hati Bapak Ibu, saudara-saudara baik yang masih pelajar SRTA maupun yang sudah kuliah, agar segeralah nanti bila kembali ke cabang masing-masing minta formulir wasiat kepada sekretariat wasiat dan segera diisi, ajukan ke pengurusan untuk diteruskan ke pusat. Kemudian saya ingin menyampaikan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, bila seorang manusia meninggal dunia, ada 3 yang mengiringinya: keluarganya, hartanya, dan amalnya. Yang 2 pertama, kata Nabi, akan kembali pulang setelah selesai prosesi penguburan. Yang tetap menemaninya setia dalam kuburnya hanyalah amalnya. Apakah amal soleh atau amal salah? Ya, nah, itulah yang akan menemaninya dalam kuburnya. Tentunya amal soleh yang diperbanyak, ya, bukan amal salah. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. पुरस्रा